Berikut ini adalah 3 lembaga perbankan penyalur KUR tahun 2025 yang mulai Januari ini sudah membuka program KUR-nya yang terbaru. 3 bank rekomendasi yang akan saya berikan kepada teman-teman. Apa saja? Simak terus pemaparan saya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman di tahun 2025 ini memulai resolusi baru dan mungkin penambahan resolusi tentu saja ya. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang 3 rekomendasi bank penyalur KUR yang akan mulai mengucurkan program KUR-nya di awal tahun 2025. Apa saja? Nah, sebelum saya melangkah ke pembahasan apa saja bank yang sudah menerbitkan KUR di awal tahun 2025 ini, alangkah lebih baiknya jika teman-teman mungkin simak penjelasan saya tentang tahap-tahap atau syarat yang harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mendaftar pinjaman KUR. Nah, pinjaman KUR sendiri ini adalah merupakan program dari pemerintah yang lembaga penyalurnya itu biasanya bank dan juga koperasi, ada juga pegadaian. Nah, untuk teman-teman yang mungkin tidak familiar dengan pegadaian ataupun koperasi, bisa loh teman-teman mengajukan di 3 lembaga perbankan yang akan saya bocorkan sebagai perbankan yang tercepat untuk penyaluran dana KUR. Nah, untuk teman-teman yang belum memiliki gambaran sama sekali tentang apa sih KUR dan bagaimana sih cara untuk teman-teman bisa mendaftar program KUR, saya akan memaparkan 5 syarat utama yang harus teman-teman siapkan sebelum teman-teman mengajukan pinjaman KUR. Nah, syarat yang pertama adalah teman-teman ini wajib sudah berusia 21 tahun dan maksimal berusia kurang lebih 50 sampai 55 tahun. Nah, kenapa dibatasi? Karena pembatasan usia ini berkaitan dengan risiko yang akan ditanggung teman-teman sebagai pengambil pinjaman KUR dan juga bank sebagai lembaga penyalur KUR. Nah, kenapa batas bawahnya 21 tahun? Karena dianggap 21 tahun itu adalah usia yang sudah cakap hukum untuk teman-teman bisa membayarkan kewajiban dan bank meminta haknya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk angsuran. Nah, kemudian syarat yang kedua yang harus teman-teman siapkan adalah teman-teman wajib menyiapkan surat keterangan usaha atau SKU. Nah, surat keterangan usaha atau SKU ini adalah sebagai bukti validasi bahwa teman-teman ini benar-benar memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Dan ada juga bank yang mensyaratkan minimal 1 tahun. Kenapa demikian? Karena nanti akan dihitung nih teman-teman RAC-nya. RAC itu adalah kriteria teman-teman ini bisa disalurkan pinjaman KUR-nya atau tidak. Apakah modal usaha teman-teman ini mumpuni untuk disalurkan pinjaman KUR, dipinjami KUR atau tidak. Dilihat dari apa? Kemampuan bayar teman-teman ini dibuktikan dengan berapa sih besarnya laba bersih yang teman-teman terima tiap bulan. Biasanya kan ada pembukuan nih teman-teman. Nah, nanti pembukuan dari usaha teman-teman ini yang dibuktikan dengan surat keterangan usaha ini akan diminta oleh pihak marketing dari bank yang akan saya sebutkan nanti untuk membuktikan bahwa teman-teman mampunya segini nih untuk angsuran tiap bulannya. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah teman-teman nanti wajib ya, hukumnya wajib menyiapkan KTP, baik itu KTP dari teman-teman ataupun pasangan teman-teman. Sebagai bukti bahwa teman-teman ini sudah menikah dengan pasangan, nanti akan dilampirkan, lampirannya adalah surat nikah atau buku nikah. Nah, jika teman-teman ini belum menikah, maka teman-teman silahkan membuat surat keterangan belum menikah yang diterbitkan oleh siapa? Terbitkan oleh kepala desa, kelurahan, ataupun mungkin divalidasi oleh camat. Tapi biasanya oleh kepala desa atau kelurahan itu sudah cukup meyakinkan bahwa teman-teman ini belum menikah. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah teman-teman nanti wajib fotokopi kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini akan berkenaan dengan e-Depslik. Nah, nanti di sini akan ketahuan semua teman-teman. Jadi untuk program KUR ini di 3 lembaga perbankan yang akan saya sebutkan, rekomendasi saya nanti akan biasanya menslik atau men-e-Dep atau BI checking nama-nama atau nomor KTP yang ada di kartu keluarga.
Karena untuk program KUR ini, satu kartu keluarga hanya boleh menikmati fasilitas satu pinjaman KUR. Tidak boleh lebih. Karena kalau lebih nanti akan dialihkan satunya oleh fasilitas pinjaman yang suku bunganya normal. Jadi teman-teman, untuk suku bunga KUR ini kan suku bunga subsidi yang diterbitkan oleh pemerintah dan disalurkan oleh bank, sehingga sangat selektif sekali bank dan juga pemerintah untuk bisa menyalurkan dana KUR-nya. Jadi nggak bisa nih teman-teman, misalkan satu kakak, teman-teman masih ikut orang tua, satu ayah ibu ya, kemudian pasangan teman-teman dan teman-teman sendiri, mungkin ada adik atau kakak mungkin 6, nggak bisa 6-6-nya ini disalurkan semuanya pinjaman KUR. Enak banget istilahnya seperti itu, karena kuotanya bisa dipinjamkan ke masyarakat yang lain atau penduduk yang lain untuk bisa diputarkan kembali dalam bentuk modal kerja ataupun modal usaha. Jadi note-nya adalah satu kartu keluarga hanya boleh menikmati satu fasilitas pinjaman KUR. Nah, syarat yang kelima adalah syarat yang sangat krusial untuk saya ya, karena banyak sekali menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, yakni seputar pinjaman berbasis jaminan. Karena gini teman-teman, ada juga yang bank menyalurkan pembiayaan KUR ini tanpa jaminan. Itu ada memang. Tapi banyak juga lembaga perbankan atau keuangan yang mensyaratkan untuk teman-teman ini, jika teman-teman mengajukan pinjaman KUR, maka teman-teman diwajibkan untuk meninggalkan jaminan. Misalkan jaminannya minimal kendaraan roda 2, roda 4, kalau plafonnya cukup besar, usahanya besar, atau juga SHM atau sertifikat. Nah, ini ada yang memang BRI atau saya salah sebut. Mungkin bank-bank yang lain itu mungkin ada yang mewajibkan dan ada yang tidak. Mungkin yang saya tadi keceplosan, salah satu bank yang mensyaratkan diwajibkan di beberapa unit. Kenapa? Sebagai rasa tanggung jawab teman-teman kepada banknya untuk bisa membayarkan kewajibannya tiap bulan. Setelah kelima syarat teman-teman ini dilengkapi, nanti teman-teman silahkan pergi ke bank yang teman-teman akan tuju. Saya rekomendasikan 3 nanti ya. Nanti kemudian teman-teman minta kontak person ataupun nomor telepon kantor yang bisa teman-teman follow up jika belum ada jawabannya. Kemudian menginjak inti pembahasan, 3 bank apa yang akan saya rekomendasikan yang sudah menyalurkan pinjaman KUR di awal tahun 2025 ini, terutama bulan Januari ini. Yang pertama adalah Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri ini di awal tahun ini sudah mulai mengucurkan pinjaman KUR. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan di bank sebelah yang berlogo warna biru itu belum bisa menyalurkan pinjaman KUR dikarenakan banyaknya unit kerja yang harus dibagi-bagi kuotanya, teman-teman bisa tuh mengaplikasikan pinjaman KUR di Bank Mandiri. Karena di Bank Mandiri ini di awal tahun ini sudah membuka, mereka biasanya sudah membuka untuk kuota pinjaman KUR-nya. Yang kedua adalah Bank BNI. Nah, Bank BNI ini juga sebagai lembaga penyalur pinjaman KUR. Di tahun 2025 di awal tahun ini Bank BNI Retail ataupun Mikro itu sudah menyalurkan beberapa macam program, terutama program KUR untuk bisa dinikmati dan disalurkan dan dipergunakan oleh masyarakat yang membutuhkan tentu saja. Kemudian yang ketiga, ini adalah bukan lembaga perbankan sih menurut saya teman-teman, ini adalah sejenis lembaga perbankan. Namanya Pegadaian. Nah, Pegadaian di tahun 2025 ini juga di awal Januari ini sudah mulai mereka membuka kuota untuk pinjaman KUR-nya. Jadi, 3 lembaga perbankan ini, yakni Mandiri, BNI, dan Pegadaian di awal Januari ini sudah mulai membuka kuota untuk pinjaman KUR-nya. Bagaimana dengan Bank BRI? Tidak saya sarankan untuk teman-teman mendaftar pinjaman KUR di Bank BRI di tahun 2025 di awal tahun seperti ini. Karena biasanya mereka nanti akan mulai mengucurkan dana pinjaman KUR itu di sekitar bulan Februari paling cepat atau awal Maret paling lambat untuk Bank BRI biasanya. Menimbang karena biasanya Bank BRI ini kan unitnya banyak di seluruh kecamatan itu ada ya teman-teman ya. Sehingga mereka harus selektif untuk mengajukan plot-plot berapa sih kuota tiap kantor yang bisa mereka jangkau di target dalam 1 tahunnya.
sehingga membuat Bank BRI ini sedikit lambat untuk bisa menyalurkan dana pinjaman kurnya. Tidak seperti Bank Mandiri, Bank BNI dan juga Pegadaian yang lebih masif atau lebih cepat untuk membuka pinjaman kurnya di tahun 2025 ini. Kenapa? Karena selain kotanya mereka cukup besar dan juga kantornya mereka kan lebih sedikit cakupannya teman-teman ya. Tidak semua kecamatan itu ada Mandiri, BNI dan juga Pegadaian, sehingga kuotanya mereka itu lebih besar dibandingkan BRI yang mungkin satu kecamatan itu ada satu, mungkin paling sedikit paling banyak dua biasanya, sehingga kuotanya ini kalau Bank BRI itu semakin rekat, sehingga membuat mereka perhitungannya untuk menyalurkan dana pinjaman KUR ini di tahun 2025 di awal Januari ini agak sedikit melambat gitu ya teman-teman ya. Semoga informasi dari saya bermanfaat untuk teman-teman yang akan mengajukan pinjaman KUR di Bank Mandiri, BNI ataupun di Pegadaian. Semoga teman-teman makin sukses dengan usahanya lewat pinjaman KUR. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.